tengah lagi asik ngobrol, waktu agak diem gitu, tiba-tiba ada yang teriak dari dalam rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Takutan, terus termasuk 3 orang teman bapak yang di depan ini, termasuk Cahyanto juga, itu berdiri terus lari. Bapak ini kondisinya kan ngomong rumah, jadi nggak lihat ada apa gitu. Oh, gini ya. Ya, dia belum noleh. Oke. Ketika bapak noleh, ternyata di depan pintu rumah almarhum ini berdiri. Nah, ternyata ada warga yang setelah semua tenang ya, udah malam itu udah tenang, suara ketuk-ketuknya udah nggak terdengar, ada warga yang balik ke rumah itu. Waktu ngecek ke rumah itu ternyata jenazahnya menghilang. Pada malam itu ya? Iya. Hilang, nggak ada. Terus istrinya bilang, udah bapak-bapak sudah pulang aja, udah besok kita ketemu sama almarhum di Lamongan. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita horor dari Surabaya, dari salah satu daerah di Surabaya, yang dimana waktu itu di sebuah daerah yang ada Surabaya ini pernah ada jenazah yang pulang sendiri ke kampung halamannya di Lamongan. Ini jenazah ya sahabat lonceng, jadi jenazah ini sudah meninggal di Surabaya dan jenazah ini pulang sendiri loh ke Lamongan. Gimana cerita lengkapnya? Kita kenalan dulu sama orang yang bakal nyeritainnya, yaitu Mas Nocha. Halo Mas Nocha. Halo. Baik. Mas Nocha ini udah kenal lama lah sama Terakhir kita ketemu di Malang Mas ya. Di Malang. Mas Nocha waktu itu nyeritain kejadian horor di rumahnya yang waktu itu rumahnya emang buat kos-kosan. Iya, betul. Kali ini Mas Nocha lagi main nih ke Bekasi buat nyeritain cerita horor ya yang epic ini. Ini Mas Nocha, ini cerita horor gimana nih Mas? Katanya Mas Nocha punya cerita yang dimana waktu itu ada seorang jenazah nih, ada jenazah lah, yang kita katakan jenazah yang orang udah meninggal nih, jenazah ini bisa pulang sendiri ke Lamongan. Itu gimana ceritanya Mas? Dari Surabaya loh ya? Iya benar. Jadi ini tuh yang ngalamin bapakku sebenarnya. Jadi memang ya singkat ceritanya ya bapakku ini diajak temennya ke rumahnya, ternyata di kampungnya ini ada yang meninggal. Dan jenazahnya ini memang bangkit gitu. Terus pulang sendiri ke Lamongan, ke desa kampung kelahirannya gitu. Kurang lebih begitu sih. Bangkit? Iya. Ini kita katakan bangkit loh ya? Iya. Orang yang udah meninggal ini bangkit lagi dan pulang sendiri? Iya. Kampung halaman ya? Iya, kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Nanti detailnya kita bisa ceritain langsung aja. Oke. Ini bokap juga sampai sekarang keadaannya gimana? Masih sehat? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Oke. Dan masih ingat lah sebagian besar detailnya gitu. Detailnya ini emang ini full dari bokap ya. Dan sudah aku gali berulang kali sampai bisa dapat sedetail ini gitu. Oke, ini nanti Mas Nocha bakal nyeritain detail banget ya gimana ceritanya dan kronologinya. Betul. Dan ini mungkin cerita ini teman-teman yang di Surabaya atau Lamongan ini tahu ya kisah-kisah yang kisah-kisah dari orang tuanya atau kakeknya atau uyutnya mungkin. Ini karena ini kisah benar-benar pernah kejadian kan ya? Iya, pernah kejadian. Cuma ya semoga aja ada yang pernah dengar cerita ini, karena memang sepertinya cerita ini kayak ditutup-tutupi atau dianggap mungkin seperti aib gitu yang dari kampung ini gitu lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi mungkin ada orang-orang yang pernah mendengar cerita ini gitu sih. Ya nggak apa-apa, kita di sini karena memang nyeritain pengalaman horor pribadi ya. Jadi betul. Kita nggak bakal nyebut nanti desanya desa mana atau daerah mana. Kita nggak ada bakal nyebut itu. Kita pure nyeritain pengalaman horornya aja. Betul. Dan nama-nama juga sudah aku samarkan ya. Oke. Jadi yang penting ambil aja hikmahnya, ambil aja serunya. Terus ya ada hal-hal yang negatif ya abaikan aja. Benar, ambil baiknya aja. Benar. Jadi ini ditahan dulu Mas ya ceritanya. Dan buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Mas Nocha, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan dari skip karena video kali ini bakal serem banget. Dan
Buat kalian yang mau cerita nih, datang langsung ke sini ke Studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Atau yang kalian yang sering main Instagram, bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa klik link di bio-nya itu. Oke, Mas Onca, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Ya, siap. Kejadiannya ini dialamin sama bapakku ya, kira-kira tahun 89 sama 90. Jadi ceritanya itu, waktu itu ada kerabat, sebut aja namanya Cak Yanto, tuh main ke rumah di Surabaya. Nah, kemudian abis ngobrol-ngobrol dan sebagainya, waktu Cak Yanto ini mau pulang, bapak itu nanya, "Loh, Cak Yanto, rumahnya Cak Yanto di mana sih? Aku nggak pernah tahu nih rumahnya di mana," gitu kan. Cak Yanto bilang, nyebutin nama daerah gitu kan, daerah sebutnya daerah A lah gitu, daerah A. Terus bapak nanya lagi, daerah A itu di mana gitu? "Oh, di sini. Kamu mau ikut tak? Mau ikut? Mau tahu rumahku tak? Main aja ke rumahku, nginep semalam." Gitu. Bapak setuju. Bapakku itu pamit sama ibunya sama nenekku, terus berangkat. Karena kebetulan waktu itu bapak itu masih kuliah semester awal-awal, kalau nggak salah antara semester 1 atau semester 3 gitu. Jadi pamit sama ibunya, mau nginep di rumah Cak Yanto. Nah, waktu sampai rumah Cak Yanto tuh naik angkot, singkat cerita sampai rumah Cak Yanto, di depan gang itu ada bendera kuning yang dipasang di depan gang di Gapura. Nah, bapak nanya kan, "Loh, Cak Yanto, ini ada yang meninggal nih." "Oh iya kayaknya, yaudah masuk dulu aja," gitu. Mereka masuk ke rumah Cak Yanto, situ mereka ngobrol-ngobrol, bapak jadi tahu rumah daerah sini, ketemu sama keluarganya Cak Yanto, teman-teman sama tetangganya gitu kan. Terus waktu itu kan nyampenya sekitar sore nih. Waktu mendekati maghrib, Cak Yanto nanya ke bapakku. Bapakku kan namanya sebut aja Anet ya. Jadi manggil lah Cak Yanto, "Net, mau ikut nggak tahlilan yang tadi meninggal itu?" Bapakku bilang, "Iya boleh." Kan waktu itu zaman segitu mungkin apa ya, orang-orang butuh entertainment lah, butuh hiburan gitu kan, karena nggak ada kegiatan kan. Maksudnya nggak ada HP, nggak semua orang punya TV gitu kan. Iya benar. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di kampung ya mending ngumpul di situ gitu kan. Betul. Walaupun itu acara yang sedih pun, orang-orang tuh pada nongkrong di situ, ikut ngobrol gitu kan. Ya bapakku ikut akhirnya, habis Isya tahlilan, ikut di situ nongkrong, situ kenal sama tetangga-tetangga yang lain itu kan. Cuman bapakku emang nggak kenal sama keluarga yang meninggal gitu. Oh. Ya, karena yang kenal kan Cak Yantonya gitu. Iya. Kita sebut aja nama yang meninggal ini, almarhumnya ini Pak Hadi gitu. Oke. Ya, terus tapi ya bapak itu nggak ngelihat langsung wajahnya almarhum, cuma nongkrong di depan aja, ketemu warga, ikut makan-makan, ikut berdoa, tapi nggak ketemu orangnya. Berarti rame nih ya di sana. Ya, rame. Waktu itu rame banget. Betul. Pokoknya ceritanya itu si Pak Hadinya ini meninggal entah sore atau siangnya gitulah pokoknya. Jadi kalau menurut adat sekitar harusnya di malam itu juga dimakamkan. Harusnya? Ya, jadi waktu itu emang ada sedikit keributan ya antara warga sama keluarga. Kenapa tuh? Jadi gini, keluarga itu minta untuk jenazah ini dimakamkan malam itu juga di desa tempat lahirnya Pak Hadi yang ada di daerah Lamongan. Oke, desa ini berarti ada di Lamongan? Iya, kebetulan Lamongannya kabupaten ya, bukan kota, jadi di pedesaan yang agak terpencil dari kota, agak jauh. Dan waktu itu warga itu nggak nyanggupin, karena pertama, udah malam. Kedua, nggak semua orang punya kendaraan waktu itu. Jadi mereka tuh niatnya emang mau nyewa angkutan umum, angkot, buat ngangkut beberapa warga yang jadi representasi warga situ lah buat nganter jenazahnya ke rumah duka yang di desa kelahirannya gitu kan. Tapi zaman segitu angkot itu kan rame nih, nggak kayak sekarang. Sekarang kan yang rame ojol. Jadi mereka kalau paginya narik seharian, malam pasti capek dong, pasti nggak mau lah untuk disewa buat kemanapun karena capek, ingin istirahat. Di warga udah ngubungin angkot juga, udah ngubungin buat nyewa, tapi ya baru sanggupin besok gitu. Oh gitu, nggak? Jadi nggak ada kendaraan. Nggak ada yang mau ya? Ya. Andai kata pun ada,
udah malam juga. Maksudnya kalau mau ke beda kota, dan itu ke pedesaan, malam-malam, kan takutnya nyasar, takut ada rampok mungkin, karena di daerah pelosok gitu. Bawa jenazah juga mungkin ya? Betul, jadi kan banyak kekhawatiran lah. Jadi yang membuat warga itu nggak yakin nih kalau malam ini memungkinkan kita nganter, gitu loh. Oke. Jadi warga cuma bisa besok pagi ya, gitu. Ini tahun 80? 89 atau 90. Iya, belum ada tol juga waktu itu ya? Betul. Jadi emang akses, mungkin kalau dengan tol mungkin sekarang lebih cepat. Tapi dulu nggak ada, jadi harus lewat bawah. Terus aksesnya juga, yang tahu daerah itu kan mungkin ya keluarganya doang gitu kan. Warga mungkin nggak dapat tahu atau gimana. Warga itu nggak ada yang mau malam itu. Karena berdebat panjang, akhirnya si keluarga, terutama istrinya tuh kan kalah suara lah bisa dibilang kan. Istrinya sampai akhirnya bilang, ya udah deh kalau gitu. Tapi kalau ada apa-apa aku nggak tanggung jawab ya, gitu. Bilang ke warga gitu. Semua warga? Ya dia di depan banyak warga gitu. Oh yang waktu itu berdebat? Yang ada berdebat itu. Ini Bapak ceritanya tahu dari yang nongkrong situ ya, karena perdebatan itu terjadi sebelum tahlilan nggak salah. Singkat cerita, Bapak aku nongkrong di situ sampai malam. Emang niatnya di situ pada mau bergadang lah bareng-bareng buat nungguin jenazah. Karena banyak yang keluarga-keluarga dari jauh yang baru datangnya malam gitu kan untuk melihat jenazahnya sebelum dikebumikan. Memang waktu itu belum dikafani karena niatnya mau dikafani di Lamongan. Jadi cuma ditutup kain jarik. Oke. Nah, ditutup kain doang, tapi belum dikafani, belum dimandikan kalau nggak salah, atau nggak tahu sih mandikannya udah belum, kayaknya belum. Singkat cerita jam 10 malam, sekitar jam 10 malam, udah malam. Kondisinya tuh Bapak nongkrong di meja bersama 3 orang temannya. Jadi kan berempat sama Cak Yanto gitu kan. Kebetulan Bapak itu duduknya memunggungi rumah duka. Jadi membelakangi. Jadi dia nggak ngelihat ke arah rumahnya. Ya. Nah, di tengah lagi asik ngobrol, itu kan dia kalau ngobrol ada diem-diemnya. Waktu agak diem gitu, tiba-tiba ada yang teriak dari dalam rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Takutan, terus terdengar juga suara orang lari. Dan kelihatan juga orang tuh lari keluar dari rumah, berpencar-pencar gitulah. Lari dengan panik gitu semuanya. Termasuk 3 orang teman Bapak yang di depan ini, termasuk Cahyanto juga, itu berdiri terus lari. Bapak ini kondisinya kan memunggungi rumah, jadi nggak lihat ada apa gitu kan. Oh, gini ya. Ya, dia belum noleh. Oke. Terus waktu itu Bapak mau berdiri terus noleh gitu kan. Karena dipikir ada apa kan, semua orang lari, mungkin Bapak juga mau siap-siap lari. Berdiri, waktu mau noleh, karena dia duduknya tuh deket-deket sama pintu masuk, ada orang yang nabrak Bapak gitu. Nenggor Bapak sampai jatuh, Bapak jatuh, terus entah Bapak itu kebentur entah batu, entah meja, entah kursi, pokoknya kepalanya tuh sakit. Oke. Kepalanya kebentur sesuatu, megang kepala gini kan. Terus karena tadi masih ingat kan, tadi ada sesuatu yang terjadi sampai orang-orang takut dari arah rumah kan, karena lari dari dalam rumah almarhum. Bapak akhirnya noleh sampai megang kepalanya. Ketika Bapak noleh, ternyata di depan pintu rumah almarhum ini berdiri sesosok jerangkong. Sosok jerangkong ini bentuknya seperti tulang gitu, Mas. Tulang belulang manusia berdiri. Terus sosok ini tuh sedang berjalan keluar dari rumah. Dengan mengeluarkan suara kayak kretek gitu. Saat itu bapakku tuh ketakutan banget. Karena itu pertama kalinya Pak melihat sosok seperti itu. Bapak cuma bisa tutup mata, merem ya, sambil mendengar suara itu yang semakin dekat. Dia kan kretek semakin dekat, sampai ketika dirasa sudah di depannya, sosok itu tiba-tiba belok. Suara itu kayak belok terus menjauh. Jadi kayak mengabaikan posisi Bapak di situ. Oh, dilewatin gitu. Dilewatin aja. Tapi Bapak pasti gak berani ngelihat gitu, karena udah emang kepalanya juga pusing juga karena kebentur, terus takut juga gitu. Cuma dia mendengar suara itu menjauh, dan menjauhnya itu ke arah barat. Nggak lama kemudian, saat suara itu sudah sangat jauh, sudah hampir nggak kedengar, Cak Yanto tuh lari balik jemput Bapak, karena dia baru nyadar kalau Bapak ketinggalan gitu kan. Dia balik jemput Bapak, ayo pulang. Kamu nggak apa tah? Kepalamu kenapa? Bentur tah gitu kan. Kayak dibawa pulang, Bapak disuruh istirahat, suruh tidur. Besok paginya lukanya tuh dirawat lah, dikasih perban dan sebagainya. Terus Bapak diajak sama Cak Yanto buat cari makan. Karena makan yuk, makan dulu gitu. Bapakku sempat, aku belum mandi nih dari kemarin kan. Ada sejarah kejadian itu Bapak belum mandi.
Cak Yanto bilang, udah nggak apa-apa, langsung aja makan dulu aja, nanti habis makan bermandi. Bapak tuh mikir waktu itu makannya di rumah kali ya, karena belum mandi kan. Ternyata malah ngajak keluar rumah, jadi diajak makan di warung. Ternyata orang tuanya Cak Yanto waktu itu nggak masak. Dia makan di warung, Bapak sama Cak Yanto. Disitulah di warung itu sambil makan, Bapak tuh mulai denger warga yang lagi nongkrong di warung juga tuh ngomongin soal kejadian semalam. Jadi ternyata warga yang di dalam rumah atau ngadep ke rumah itu ngelihat ada sosok jerangkong berdiri dan mau keluar rumah gitu. Dan ternyata sosok jerangkong itu berasal dari Pak Hadi. Oke. Gitu, Pak Hadi itu jadi jerangkong terus berjalan keluar rumah, bangkit dari posisi jenazahnya ya, tiduran itu bangkit terus jalan keluar. Makanya semua orang panik, langsung lari semua ketakutan gitu. Nah, Bapak mendengar itu langsung bilang, "Oh, aku juga lihat," gitu. Nah, Cak Yanto kaget kan, "Loh, kamu lihat?" gitu kan. "Iya, aku lihat. Orang sampai ngelewatin aku," gitu kan, sampai ngelewatin aku. Terus dia jalan terus ke arah Lamongan, ke arah barat gitu kan. "Oh iya ya, itu tuh ke desanya mungkin, kan desanya Lamongan," gitu kan. Nah, ternyata ada warga yang setelah semua tenang ya, udah malam itu udah tenang, suara kletek-kleteknya udah nggak terdengar, ada warga yang balik ke rumah itu. Ada yang balik karena takutnya ada yang mungkin ada penjarahan atau apa kan. Iya, benar. Waktu ngecek ke rumah itu ternyata jenazahnya menghilang. Pada malam itu ya? Iya. Hilang, nggak ada. Jadi seolah-olah jenazahnya itu tadi beneran bangkit dari jerangkong terus pergi gitu kan. Waktu itu ya warga ini kaget dan teriak, "Wih, mayatnya hilang," gitu kan. Akhirnya warga lain yang tadi sembunyi di rumah masing-masing balik lagi ke rumah duka, rumahnya Pak Yanto. Ikut heboh juga. Akhirnya sampai si istrinya tadi yang istirahat di dalam rumah kebangun mungkin ya, terus keluar rumah gitu kan. Terus istrinya bilang, "Udah bapak-bapak, sudah pulang aja, udah besok kita ketemu sama almarhum di Lamongan." Hah? Dia bilang gitu? Bilang gitu. Oh my God. Setelah itu dia kayak si istrinya ini, si Bu Adinya ini kayak berusaha mendorong lah ya, kayak udah bapak pulang, udah istirahat pulang, besok kita ketemu gitu kan. Langsung tutup pintu gitu lah kayak orang itu. Akhirnya tadinya kan awalnya mungkin hanya mau nyewa satu mobil, satu angkot nih, atau 2 angkot buat nganter almarhum Pak Hadi. Pagi itu jadi nambah, jadi 4 mobil. Oke. Karena penasaran semua gitu kan, pengen lihat beneran nggak di Lamongan gitu kan. Karena udah denger nih banyak yang ngelihat hilang jenazahnya terus jadi jerangkong dan sebagainya. Nah, waktu itu Cak Yanto bilang ke Bapak, "Nah, mau ikut nggak? Mau lihat?" gitu. Bapak bilang, "Ya terserah, ikut aja nggak apa-apa." Gitu. Ya Bapak ikut gitu kan, dengan kepala yang pusing tuh ikut gitu kan. Rame-rame tuh mau warga. Rame ya, 4 mobil. Jadi perjalanannya sangat jauh dan karena yang tahu rumahnya kan nggak semua orang tahu nih, jadi kayak beberapa kali ada yang nyasar atau ada yang ketinggalan, dan saling tunggu kan 4 rombongan tuh kan. Jalannya emang susah, ngelewatin jalan berbatu, namanya jalan makadam lah istilahnya, jadi batu-batu gitu besar. Kalau situ nggak bisa kenceng soalnya terguncang-guncang kan mobilnya. Saking jalannya tuh susah gitu menuju ke desa itu. Waktu itu bapakku emang nggak inget pasti jalannya lewat mana karena bapak pusing kepalanya, jadi dia berusaha tidur selama di jalan. Sampainya tuh udah siang, sekitar jam 1 jam 2 sampai sana. Nah, waktu sampai itu, Bapak ini kondisinya lapar. Udah lapar, jadi alih-alih ikut masuk ke rumahnya almarhum, karena rumahnya tuh kayak masih masuk gang dikit gitu. Bapak milih buat nongkrong di depan, di warung makan gitu, sekalian makan. Sedangkan Cak Yanto yang tetangga-tetangga lain masuk semua, mau lihat gitu kan. Waktu lagi nongkrong, lagi makan gitu kan, Bapak denger ada warga lokal situ, warga sekitar situ yang di warga desa Lamongan ya, tuh ngomong kayak, "Wah, kejadian lagi nih," gitu. Bapak juga denger, "Ya semoga ini yang terakhir," yang gitu. Oh. Jadi seolah-olah kejadian ini tuh bukan yang pertama, dan warga itu udah sering ngalamin ini sampai mereka berharap ini sudah yang terakhir kalinya, nggak ada ulang lagi gitu. Terus Bapak nanya, "Emang kejadiannya gimana sih? Kenapa? Kok ada apa ini?" gitu kan. Nanya sama warga situ. Warga itu bilang, "Oh iya Pak, iya Mas, di sini memang ini bukan satu-satunya kurang kayak gini gitu. Jadi jenazahnya pulang sendiri." Gitu. Jadi emang akhirnya menggali lagi lebih dalam kan, pengen tahu lebih dalam tentang apa sih yang terjadi gitu kan. Nggak lama Cak Yanto juga balik gitu ke warung itu, terus bilang, "Iya Nat, jenazahnya ada di dalam." Jadi jenazahnya pulang sendiri ke rumahnya di Lamongan gitu. Dan posisinya jenazahnya sudah kembali normal, udah jadi sosok Pak Hadi yang biasa gitu. Bukan tulang lagi.
Anjir, itu dari Surabaya loh. Iya. Balik ke Lamongan. Iya. Wow my. Anggaplah sekitar 4 jam kan perjalanan tadi aku bilang, mungkin lebih. Ini jalan kaki dalam bentuk tengkorak gitu. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya waktu dia berjalan tuh apa? Kalau jalan orang lihat tuh kayak apa melayang, apa tiba-tiba teleport langsung sampai, nggak tahu ya. Kan namanya juga makhluk gaib kan, kita nggak tahu bagaimana dia bekerja gitu kan. Di situ Yanto sudah melihat juga ternyata jenazahnya beneran balik, dan ternyata memang jenazah ini waktu warga dari Surabaya itu sampai, itu jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah siap tinggal dikuburkan aja. Wait, berarti keluarga yang di Lamongan ini mereka udah menerima nih? Kayak nggak kaget lagi? Nggak kaget. Anjir. Jadi udah datang, bahkan mereka itu sengaja menunggu, jadi nggak langsung dikebumikan, tapi nungguin keluarga sama tetangganya Pak Hadi di Surabaya datang. Nah, nungguin. Kan harusnya bisa langsung dikuburin dari pagi kan, tapi ditungguin. Sampai siang tuh belum dikuburin. Gitu. Jadi kayak warga situ tuh udah tahu bakal pulang? Iya, kayak kurang lebih seperti itu. Wah gila. Nah, ternyata setelah tanya sama warga yang di warung itu, ternyata konon dulu itu ada suatu kutukan lah yang diterima sama warga desa itu. Jadi ceritanya warga desa itu tuh dulunya orang-orang yang bisa dibilang kayak jahiliyah lah, orang yang pada suka memabokan, suka judi, suka itu ngerampok, suka jadi penjahat lah pokoknya di situ. Zaman dahulu banget. Dahulu Desa ini itu kapan diketahui sama tahun-tahun berapa? Ya sebelum Indonesia merdeka lah, masih jauh. Oh, desa-desa. Zaman kerajaan lah mungkin gitu. Desanya sarang penjahat lah ya? Nah betul, kayak gitulah kurang lebih. Desa yang masih ya menganut kejahatan lah pokoknya gitu. Nah kemudian ada seorang apa ya istilahnya ahli ibadah gitu, ahli agama Islam datang ke desa itu untuk menyebarkan agama. Tapi warga situ nggak mau nerima gitu. Jadi si istilahnya ulama lah ya, atau mungkin penyebar agama ini dimusuhi, bahkan murid-muridnya, istri dan anaknya itu dibunuh sama warga situ dengan cara yang sangat keji, yaitu dikulit. Sampai akhirnya tinggal si pemuka agama ini sendirian, si ahli agama ini sendiri yang masih hidup dan juga mau dibunuh. Dan dia, si ulama ini yang terakhir. Jadi ulama ini melihat semua kejadian itu, semua kekejian itu. Nah, akhirnya ulama ini tuh bisa dibilang apa ya, berdoa atau mungkin menyumpahi atas kebiadaban ini. Dia berdoa, meminta seperti ya Allah, tolong berikan balasan lah untuk orang-orang yang zalim ini. Aku di sini hanya ingin mengajarkan agamamu gitu kan. Aku hanya ingin menebarkan agamamu, tapi kenapa balasannya harus seperti ini ke aku dan ke keluargaku dan ke murid-muridku. Dan sepertinya doa itu tidak dijabah, karena sejak saat itu warga desa itu tuh seperti menerima kutukan. Gitu. Gimana bunyi doanya waktu itu? Wah, kalau doanya aku kurang paham sih, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi dia memohon pada Tuhan untuk memberikan balasan untuk yang setimpal atas kezaliman yang dia terima sama keluarganya, sama murid-muridnya, yang akhirnya berbentuk kutukan ini, yaitu orang-orang atau warga situ, orang-orang dari desa itu, apabila mereka meninggal, mereka akan pulang sendiri ke rumahnya, ke desanya itu, dengan wujud yang sama seperti apa yang dialami oleh sang ulama dan murid-muridnya dan keluarganya tadi, yaitu tanpa kulit dan daging, hanya tinggal tulang belulang. Oh my God. Nah, makanya bentuknya ini jadi jerangkong tadi, yang tulang belulang jalan sendiri tadi. Karena itu seperti sumpahnya tadi, seperti apa ya, seperti perwujudan dari dosa-dosa warga situ waktu zaman jahiliyah ini gitu. Yang keji sampai orang dengan cara menguliti, tinggal tulang belulangnya, kurang lebih begitu kan. Nah, sejak saat itulah warga desa itu emang mengalami kutukan itu. Setiap ada yang meninggal, mereka akan pulang sendiri seperti itu. Itu menurut warga desa situ ya. Dan ini bapakku hanya menyampaikan apa yang diceritakan sama warga situ. Jadi bapakku bukan saksi asli, maksudnya bukan orang yang tahu pasti nih gitu kan. Tapi di kejadian itu dapat cerita seperti itu dari warga sekitar. Nah, kemudian setelah kejadian itu sudah lama,
warga itu mulai bertobat gitu kan, mulai bertaubat. Kebetulan juga zamannya Wali Songo, jadi ada ulama-ulama lagi yang datang ke desa itu untuk menyebar agama Islam, dan warga saat itu sudah menerima agama itu, sudah mau beragama, sudah mau memeluk Islam, dan mereka bertaubat. Nah, saat itulah warga meminta ulama yang sekarang yang menyebarkan agama ini untuk meminta supaya kutukan ini diakhiri gitu loh, untuk berakhir. Saat itu ulama itu waktu mengetahui ini ya ikut marah gitu, karena kok bisa sekeji itu. Tapi bagaimanapun warga desa sudah bertaubat, ya kan? Jadi ulama itu memohon pada Allah supaya dosanya diampuni. Akhirnya akibatnya saat itu desa itu mulai berkurang. Jadi nggak semua orang yang mengalami hal ini gitu. Oh, jadi nggak semuanya ya? Nah, jadi sudah nggak semuanya, tapi masih terjadi. Oleh karenanya semua warga desa ketika ada yang terjadi seperti ini, ada warga yang terjadi seperti ini, itu selalu berdoa, semoga ini menjadi yang terakhir. Oh, seperti itu. Ya, tuh. Jadi itu jadi doa mereka juga untuk dirinya sendiri, supaya tidak ada lagi orang yang mengalami ini. Karena memang itu kan istilahnya dosa leluhur gitu kan, harusnya sudah berakhir di leluhur. Tapi anak turunannya masih harus mengemban dosa yang sama gitu, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Iya, benar-benar. Jadi emang ada doa itu. Entah, tapi aku juga nggak paham pasti kayak siapa aja nih yang akan mengalami ini gitu kan. Tapi menurut warga situ ya, waktu kemarin aku sempat berkunjung ke kampung itu yang di Surabaya. Sempat ke sana ya? Sempat nanya-nanya warga sekitar, mungkin ada yang ingat gitu kan. Ternyata menurut warga sekitar tuh sejauh ini sudah nggak ada gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu masih ada. Jadi dan memang khusus warga-warga di situ yang emang dari desa itu di Lamongan. Enggak, beberapa waktu lalu tuh kapan terakhir? Beberapa tahun lalu sih, udah bertahun-tahun lalu. Oh, berarti baru dong, berapa tahun lalu ya, tuh? Mungkin, tapi terakhir ya, satu yang terakhir tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin ya anggap sekitar 5 tahunan lah, itu ada yang meninggal, warga asli sana juga, desa yang di Lamongan juga, desa spesifik yang itu, bukan semua desa di Lamongan ya. Iya, kita nggak sebut desanya malah. Iya, desa itu, tapi tidak menjadi jelangkong gitu. Jadi meninggal dengan wajar, dikebumikan dengan wajar, tidak ada kejadian seperti itu lagi. Anjir. Tapi warga sana tetap selalu berdoa semoga tidak terjadi lagi gitu. Amin. Ngeri banget coy. Iya. Dan jadi sejak kejadian itu memang warga kampung situ, waktu ada orang yang dari desa itu di Lamongan, ada yang meninggal di kampung yang di Surabaya ini, warga itu udah siap siaga semua. Maksudnya malam-malam anak-anak kecil udah nggak boleh keluar rumah. Oh gitu. Ya, untuk menanggulangi daripada melihat sosok itu gitu malam-malam. Takutnya kan ya trauma mungkin bagaimana gitu. Jadi warga sudah nggak mau lagi nongkrong malam-malam kalau ada orang meninggal dari desa itu, karena takut mengalami seperti itu, melihat gitu. Setelah Bapak denger cerita itu gimana? Kan Bapak waktu itu posisinya masih di Lamongan tuh. Iya, betul. Terus ya, lanjutannya gimana? Ya udah Bapak kayak oh gitu ya, kayak ya menelaah ya cerita itu. Dan memang warga sana kayak nggak kelihatan kayak kaget gitu juga. Berarti mungkin memang warga sana tuh tahu pasti ini sudah berkali-kali gitu lah. Ya kan? Iya, dan kalau nggak salah ya seingatku Bapak itu pernah cerita kalau warga itu juga pernah bilang dulu juga ada dari selain Surabaya yang ngalami seperti ini juga, dari misalnya pulang sendiri ke situ. Berarti jadi kalau bukan ini warga Lamongan yang misalnya dia kayak Pak Hadi ini terus tinggal di Jakarta, itu dari Jakarta pulang deh ke Lamongan. Mungkin seperti itu. Wow. Mungkin seperti itu. Cier. Gitulah. Tapi ya namanya hal-hal seperti ini kan mungkin ya di era-era sekarang ya sudah jelas berkurang lah gitu kan. Karena ya kalau zaman dulu tuh kan kayak sering banget kejadian-kejadian serem, seaneh ini, setidak masuk akal ini sering ada dulu. Ya ini benar-benar kisah nyata ya. Iya. Ini pasti orang-orang Lamongan yang mungkin orang daerah itu lah ya. Dari desa itu mungkin kalau ada yang memang dengar kisahnya terus pernah dengar terus pernah ngalamin, bisa komen ya di kolom komentar. Boleh. Ini bisa mengkonfirmasi karena memang ini benar-benar cerita nyata dan kejadian itu. Iya. Tapi sih setauku hal ini tuh agak dianggap aib lah untuk desa itu. Oh. Ya kan? Karena emang ya siapa sih yang pengen keluarganya ketahuan orang banyak kalau dia
Ya, tapi jadi gitu. Kita nggak nyebut desanya. Iya betul. Desa betul. itu bisa banyak ada, bisa banyak gitu. Maksudnya ya kan tadi juga dibilang udah bertobat semua kan. Ya, maksudnya itu kan bertobat. dosa-dosa leluhurnya gitu. Leluhurnya yang betul. emang kita yang sekarang ya nggak tahu ya. Sekarang mungkin sudah baik semua, bagaimana kita ya, juga pastilah. Ya ada lagi yakin lah orang Indonesia pasti baik-baik. Gitu. Ini emang aib ya, bener aib, tapi memang aib yang seharusnya nggak ditanggung mereka gitu. Betul. Ini betul aib yang harus ditanggung mereka atas dosa-dosa leluhur masa lalunya. Iya. Ya memang nggak seharusnya mereka nanggung ini ya kan. Betul. Termasuk Pak Hadi ya kan. Betul. Karena kan kalau ngomongin Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam kan tahun 1300-an. Iya benar. Jadi mungkin ini kayak awal-awal waktu zaman mereka baru masuk. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin warga Indonesia waktu itu kan banyak yang Hindu, banyak yang mungkin belum ada agama. Oh iya ya kan? Zaman jadi, penyebaran Islam di Indonesia ya. Iya, berarti kan udah selama itu gitu loh. Iya benar. Jadi mungkin ya seharusnya sekarang sudah bukan tanggung jawabnya generasi sekarang lah gitu. Dan kutukannya masih berlaku sampai sekarang tahun 19 Ya, 1989 itu masih ada gitu. Oh, dan entah mungkin setelahnya juga masih ada mungkin gitu kan. Karena waktu itu setelah itu Bapak emang sudah jarang lagi ke rumahnya Cak Yanto dan sudah apa ya? Terakhir tuh tahun 1995-an tuh Bapak sudah lost contact, sempat lost contact sama Cak Yanto. Sampai kemarin pun kita berusaha ngekontak lagi Cak Yanto itu sudah tidak bisa dihubungi gitu. Kita lost contact, nggak bisa dihubungi. Kita cari nomor telepon beliau dari warga situ yang mungkin masih kenal juga nggak dapat. Bahkan kita tanya ke sepupunya yang masih tinggal di desa itu kemarin, di kampung di Surabaya itu juga dikasih nomor teleponnya tapi nggak bisa dihubungin gitu. Ini ngingetin gue sama urban legend fenomena pulung gantung. Iya, sama ya. Kayak gimana ya? Di mana kalau orang Gunung Kidul yang meninggal, entah itu mau dia dimanapun tinggal, pasti kalau yang kena fenomena pulung gantung ya kena aja gitu. Mau dia masih tinggal di Gunung Kidul apa di mana? Mau di luar kota pun tetap bisa kena. Iya, di luar Gunung Kidul masih kena pun bisa. Yang penting dia keturunan Gunung Kidul. Ya, keturunan itu spesifik biasanya itu kan. Sama ya. Mungkin lebih sama gitu. Iya, yang ngingetin gua sama fenomena itu. Wah, anjir, serem banget gila. Iya. Gila lu, gue nggak bayangin lu orang Lamongan, udah tinggal di Jakarta nih, atau enggak lu di Aceh deh, yang ujung Indonesia no Aceh deh, lu balik ke Lamongan, udah meninggal lu balik ke Lamongan, jerangkong lu balik jalan sendiri, gue nggak ngebayangin anjir seberapa jauh itu, naik pesawat aja tuh jauh banget gila. Iya benar. Ini mayatnya jalan sendiri gila. Nyebrang lautnya juga gimana coba ya? Iya. Nggak mungkin ya kan, nyebrang lautnya pakai baju renang dulu kan nggak mungkin. Terus langsung seret cepet gitu ya kan, kayak film Mumi ya. Iya kayak ya undead gitu kan kayak. Iya benar. Mayat hidup gitu. Dan ada suara kretak gitu. Iya suaranya ada. Suara tulang ya. Anjir, serem banget gila. Dan otomatis sebenarnya yang jadi saksi itu banyak. Cuma emang waktu aku konfirmasi lagi ke kampung itu yang di Surabaya, katanya rata-rata orang yang jadi saksi hidup saat itu memang antara sudah meninggal karena udah zaman dulu kan, atau sudah pindah. Jadi ya kita nggak tahu lagi yang mana yang tahu. Jadi yang tahu itu cuma anak muda yang kayak denger cerita dari mungkin kakeknya dulu sebelum meninggal atau orang tuanya dulu. Tapi ini gitu. kejadiannya sempat booming kan di kampung itu. Berarti banyak dong cerita yang tahu. Kampung itu emang sudah tahu, makanya sampai ada penanggulangan ya kalau ada yang meninggal orang dari Desa Lamongan itu kan mereka ngunci rumah tuh nggak mau keluar. Tadi kan semua orang kamu tuh tahu semua waktu itu. Oke, kita tarik ke belakang. Di mana perdebatan antara keluarga dan warga. Berarti keluarga ini juga udah tahu nih. Betul ya? Ya tahu. Mungkin. Keluarganya udah tahu. Atau emang gimana? Atau emang si Pak Hadinya mesen sendiri apa gimana nih? Apa emang keluarganya udah tahu kalau Pak Hadi ini keturunan asli desa situ apa gimana? Ya, mungkin dugaannya seperti itu. Mungkin dugaannya tuh memang keluarganya tahu. Jadi keluarganya ini kan ya mungkin ingin menyembunyikan aibnya begitu. Oke, benar-benar masuk akal. Makanya dia nggak mau ngasih tahu. Pokoknya sekarang aja berangkat sebelum kejadian gitu kan. Kalau dari kampungnya sana kan mungkin lebih lega kan karena nggak perlu ada kejadian itu gitu. Tapi bakal lebih serem lagi kalau pas lagi jalan di dalam angkot tiba-tiba bangun. Bakal lebih serem lagi. Ya gimana buat teman-teman nih yang orang Lamongan, teman-teman yang orang Lamongan, teman-teman yang orang Surabaya, ini tulis komentar kalian yang pernah denger lah, mungkin denger cerita dari uyutnya atau kakeknya atau neneknya cerita tentang ini.
yang mungkin pernah dengar cerita tentang ini, tulis di kolom komentar. Gue minta kalian tulis di kolom komentar sekarang juga ya. Dan gue denger nih, Mas Nocha ya, gue denger nih cerita lu, benar-benar cerita lu, ini bakal difilmin ya? Ya, lebih tepatnya sudah difilmkan dan akan tayang sebentar lagi. Oh, sebentar lagi mau tanya? Iya, tanggal 10 Juli 2025. Oke. Ya, dan ini film ini dibikin sama Visinema, Beyond Studio, dan Lentera Malam. Visinema, Beyond Studio, dan Lentera Malam. Oh my God. Karena cerita ini awalnya sekitar 3 tahun lalu tuh aku ceritakan Lentera Malam. Sama Lentera Malam dibawakan lah ke studio untuk dibuatkan film gitu. Diajak bikin film. Pakai cerita ini. Ini memang benar-benar kisah nyata yang memang orang harus sebenarnya ini orang ya harus tahu lah ceritanya. Orang nggak ada yang tahu. Jadi ini ada loh cerita kayak gini nih, menarik nih, story kayak gini nih. Maksudnya ini cerita unik dan ini cerita serem banget. Ini perlu diangkat nih kayak gini dan biar nggak ada, mungkin kalau pembelajarannya biar nggak ada kejadian seperti ini lagi gitu ya. Betul. Ya pembelajaran baiknya gitu ya. Iya. Visinema, Beyond Studio, dan Lentera Malam. Ya, 3 itu yang bikin film ini ya. Yang maksudnya yang berkecimpung di film ini. Ya, yang berkontribusi untuk membuat film ini. Oke, ini kebetulan nanti kita panggil lah ini pelakunya nih dari ya memang Lentera Malamnya langsung nih, orang dari Lentera Malamnya langsung kita tanya-tanya aja tentang cerita ini dan gimana bisa cerita ini tuh bisa difilmkan gitu ya. Siap. Oke, ini langsung aja bisa kita tanya nanti ya sama si orang Lentera Malamnya itulah. Dan Bang Nocha, Mas Nocha, Bang apa Mas nih? Ini kan sama kita terakhir ketemu di Malang nih. Dan betul. Ini sekarang ke Bekasi buat nyeritain ini. Gue makasih banget Mas Nocha, makasih banget, kita kenal udah lama dan hubungan kita selalu baik dan selalu ya udah Mas Nocha juga ada apa-apa mau ngapain hubungin aku aja, jangan sungkan. Pokoknya Mas Nocha, aku mau ngucapin banyak makasih sama Mas Nocha udah nyeritain cerita yang epic ini sama teman-teman Lonceng Misteri dan sama aku. Makasih banget Mas ya udah nyeritain ini. Dan sekarang kita panggil lah ya orang Lentera Malam ini nih yang ngangkat cerita ini, kisah nyata ini menjadi suatu mahakarya yang epic, yaitu sebuah film horor yang bakal ditayangin sebentar lagi ya. Iya, siap. Sekarang udah ada nih orang dari Lentera Malamnya yang kalian pasti udah bisa nebak siapa orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Jamal ya langsung. Bang Jamal. Oke Bang. Oke. Bang Jamal, gimana Bang? Kabar sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lah pasti ya. Iya lah. Yoi. Bang, ini sekarang film perdana lo nih. Tentang yang tadi cerita Bang Nocha. Yang baru aja Bang Nocha bawain. Betul. Oke, gue mau nanya-nanya. Dikit aja nih tentang film ini karena memang ini film yang benar-benar diangkat dari kisah nyata yang bukan asal-asalan dari ya tulis-tulis asal-asalan enggak ini benar-benar film yang pernah kejadian waktu itu di Surabaya. Betul. Gue mau nanya-nanya dikit sama lu nya langsung nih karena kan lu berperan langsung sama pembuatan film ini nih. Tadi ada Visinema, lu dan satu lagi siapa tuh? Beyond Studio. Oke, 3 pihak ini yang bertanggung jawab langsung atas pembuatan film ini yang memang film ini benar-benar kisah nyata langsung yang pernah kejadian di Surabaya. Lo udah pernah langsung datang ke Surabayanya waktu itu? Udah, jadi kebetulan terakhir memang karena gue juga penasaran ya sama cerita dari Mas Nocha atau Selepas Talil ini, gue menelusuri langsung ke narasumbernya yang asli alias orang tuanya Mas Nocha ya kan, bapaknya. Di situ kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya detail tentang kejadian Selepas Talil ini, plus ditambah sama saksi-saksi yang baru, saksi-saksi tambahan. Saksi-saksi baru ini gimana Mas? Yang pernah melihat atau pernah mendengar kejadian dari Selepas Talil ini. Oke. Ya, jadi kan Selepas Talil ini kan sebenarnya garis besarnya adalah yang paling ramainya itu tentang seseorang yang udah meninggal lalu jenazahnya bangkit kembali kemudian jalan kan. Iya benar. Nah itu ternyata di kampung, kebetulan gue langsung ke tempatnya ya. Ya kita nggak nyebut kampungnya ya. Iya. Yang ada di Surabaya. Ya, betul. Nah gue sempat ke situ. Oh langsung datang. Nah ternyata memang ada beberapa orang yang pernah mendengar atau melihat kesaksian dari jenazah berjalan ini atau bangkit ini. Ya berarti memang film ini pun diadaptasi benar-benar kisahnya
ya bayi yang udah terjadi gitu. Betul. Bukan asal cerita dari imajinasi seseorang aja, enggak ya? Ya, betul. Oke. Dan ini pemerannya siapa ya? Gue mau nanya nih, pemerannya siapa nih? Pemerannya di situ yang pemeran utamanya ya, yang gua hafal aja deh. Jadi ada Agni, Kak Agni sama Bastian Steele dan juga Kang Epi. Wah, Kang Epi nih preman pensiun nih berarti nih. Betul. Wah, itu gue ngefans banget sama dia, gila. Betul. Kang Mus. Itu Kang Mus jadi apa deh? Kang Epi ini patah banget nih untuk latar belakang dari tokohnya atau pemerannya. Jadi Kang Epi ini karena latarnya ini kejadiannya ini di Jawa ya. Ini Kang Epi ini yang kita tahu orang Sunda ya. Ini dia memerankan jadi orang Jawa. Bisa dia tapi? Bisa lah. Sampai artis senior kan. Oh gila sih. Jam terbang udah gokil lah. Berarti dia dapat nih ya. Dimana yang kita lihat di preman pensiun Sunda banget nih bakal Jawa banget nih. Iya, dan pas gue ngeliat trailernya pun ya, sampai ke final trailernya yang menurut gue itu udah pecah banget. Itu Kang Epi bagus banget sih. Dia menjadi seorang ayah dari sebuah keluarga. Mempunyai 2 anak, yaitu yang tadi yang gue sebutin dari Agni sama Bastian Steele. Udah gitu dia memerankan sebagai jenazah yang bangkit juga. Oh, dia hantunya? Iya. Dan kebetulan Pak Hadi ini kan juga adalah bagian cerita dari yang Mas Nocha tadi ceritain tuh. Oh, diperankan langsung oleh Kang Mus nih. Iya. Kita kenal Kang Mus soalnya nih. Iya. Kang Mus nih sering kita nonton di preman pensiun, dan ini Kang Mus nih bakal main di Selepas Tahlil. Nah Bang Jamal, di film kali ini kan kalau gue yang sepengalaman gue yang memang penikmat film horor atau yang pecinta horor, dimana kalau ada kisah nyata atau yang based on true story difilmkan itu bakal ada remake atau bumbu-bumbu yang ditambah di film ini atau yang ditambah-tambahi lah bahasa kasarnya. Kalau di film Selepas Tahlil ini gimana nih Bang? Jadi kalau film Selepas Tahlil ini pastinya ada semacam kayak bumbu-bumbu yang tadi lo sebutin, dan ini memang sebenarnya terinspirasi dari podcastnya Lentera Malam, yaitu yang tadi yang diceritain sama Mas Nocha ya. Menurut gue sih bakal lebih bagus lagi karena ini sepertinya lebih mendalami karakter dari keluarga tersebut gitu. Oke, benar. Ya kan, dimana kan kita penasaran nih, kenapa bisa bapaknya sampai meninggal dunia seperti itu, yang menjadi jenazah bangkit lalu jalan. Nah sebenarnya ada apa sih di dalam keluarga tersebut sehingga menyebabkan orang tuanya itu bisa menjadi seperti itu gitu. Rahasia apa yang dipendam sama bapaknya selama masa hidup? Karena tadi itu pun Bang ya, di Bang Nocha gue tanya, nih ini meninggalnya kenapa, Bang Nocha juga belum tahu nih infonya. Dan memang lu yang udah amatin, udah riset langsung ke sana nih, ke Surabaya langsung nih, ke memang yang tempat kejadian langsung nih. Jadi nggak asal-asalan bikin film gitu. Betul banget. Dan jadi memang di film Selepas Tahlil ini yang seperti yang tadi gue bilang lebih mendalami kejadian dari keluarga tersebut nih, dari keluarganya Pak Hadi. Yang seperti kita tahu kan, ternyata orang tua pun ya, itu nggak semua rahasianya dibuka atau dikasih tahu ke keluarganya, termasuk anak-anaknya nih. Sehingga pas meninggal itu adalah kejadian seperti itu, jenazahnya bangkit segala macam. Oh, jadi keluarganya ini memang sebagian besar baru tahu nih? Belum tahu. Jadi kayak bapaknya itu menyimpan sebuah rahasia selama masa hidupnya yang nggak pernah dikasih tahu oleh siapapun. Oke. Di situ poinnya. Di situ poinnya, dan itu menurut gue ya, pesannya itu dalam banget. Karena pesannya ini kayak apa ya, bisa kita ambil lah hikmahnya untuk kehidupan kita juga, bahwa setiap orang yang sudah meninggal itu pasti punya rahasia. Benar. Ya, rahasia yang apa ya, yang nggak semua orang tahu, bahkan keluarganya pun nggak tahu gitu loh. Nah, ini ya relate juga sama kehidupan kita sehari-hari. Betul orang sekali. Tua kita, mungkin siapapun, kakak kita ya kan, atau adik kita, atau siapapun lah orang terdekat kita pasti punya rahasia ya kan, yang memang baru terkuak setelah mereka meninggal. Betul sekali. Anjay. Karena kan banyak kan cerita-cerita misal orang tuanya meninggal nih, bapaknya meninggal, tiba-tiba ada perempuan bawa anak gitu ya. Ini saya istrinya.
Baru ketahuan dia punya istri kedua gitu kan. Keluarganya gak ada yang tahu kan. Ya itulah ya kan. Bener gak? Banyak kan ya kejadian seperti itu ya. Gini lah. Nah Bang Jamal, ini kan gue sama lu udah kenal udah lama nih ya. Dari awal gue bikin Lonceng Misteri ini segala macam. Dan ini memang bener-bener film pertama Lentera Malam. Dan gue excited banget. Dan gue gak tahu lu ya gimana. Lu yang ngebuat filmnya juga. Ini lu se-excited apa? Dan apa yang bisa lu janji nih sama penonton horor atau pecinta horor di Indonesia ini tentang film Selepas Tahlil ini, Bang Jamal? Oke. Yang pertama tadi gue juga pengen jawab yang se-excited apa ya. Gue bener-bener seneng banget. Apalagi ini digarap sama Visinema dan juga Beyond Studio, di mana yang kita tahu lah Visinema besar dengan film-filmnya kayak Jumbo dan segala macam. Dan juga Beyond Studio yang memang dia ini kan baru, tapi sutradaranya itu juga nggak kaleng-kaleng, karena sutradaranya ini memang dulunya adalah sutradara yang biasa membuat film-film pendek, tapi banyak juga nih penghargaan yang udah dia raih. Dan film Selepas Tahlil ini adalah film panjangnya yang pertama kali, film perdana yang panjang nih. Oke, saya dengar challenge buat dia juga nih. Betul. Dia udah banyak penghargaan di film pendek, dia mau bikin film panjang nih. Iya, dan gue nih ya. Betul sekali. Dan gue yakin banget sih ini film benar-benar sangat-sangat bagus ya. Ditambah juga ternyata gue kan sempet meeting juga nih sama timnya, filmnya ini bakal dibuat seperti apa. Dan setelah gue mendengarkan dari obrolan atau meeting tersebut, jadi film ini nggak cuman menampilkan horor-horor yang pada umumnya kayak misalkan lebih menyertakan jump scare gitu ya, lebih mengutamakan jump scare, terus kejadian-kejadian horor atau plot-plot horor. Ini nggak cuma itu aja, tapi ada juga tentang drama dari sebuah keluarga yang dimana yang tadi kita obrolin, banyak rahasia yang tersimpan dari seseorang yang sudah meninggal. Yang ini kan orang tuanya ya. Dan itu relate banget lah sama kehidupan kita. Ini storyline-nya nih ibarat dapet lah ya, storyline dari kehidupan sehari-hari ini. Iya, dapet banget. Betul. Ya. Nggak asal-asal jump scare doang ya. Iya, yang deket banget sama kehidupan kita tuh dapet banget lah, relate banget lah. Oke, dan ini bakal tayang, film ini bakal tayang kapan nih Bang? Di tanggal 10 Juli 2025 lang. 10 Juli 2025, yang itu dimana bentar lagi ya. Sebentar lagi. Kalian catat ya teman-teman Lonceng Misteri, yang dimana teman nonton Lonceng Misteri ini juga rata-rata pasti nonton Lentera Malam ya. Iya. Nah pastilah, penonton Lonceng Misteri pasti nonton Lentera Malam juga pasti ya. Dan ini kalian catat ya, 10 Juli 2025 itu dimana film Selepas Tahlil ini, yang dimana film perdananya Lentera Malam, itu kalian jangan sampai kelewatan ya. Bang Jamal ya. Betul banget. Dan buat Bang Jamal nih, gue mau ngucapin banyak terima kasih udah mampir ke sini. Dan sama-sama lah. Gue ngucapin semoga sukses buat filmnya. Dan kita bakal nonton langsung nanti 10 Juli nih buat temen-temen ya. Wah, mau bunyi lonceng ini, berarti nggak tahu nih kenapa nih. 10 Juli 2025 di bioskop kesayangan Anda, buat temen-temen yang bawa pacar, bawa pasangan, bawa istrinya, bawa selingkuhannya, siapapun, pokoknya 10 Juli, jangan lupa kalian datang ke bioskop buat nonton Selepas Tahlil, yaitu film perdananya Lentera Malam. Betul. Bener Bang Jamal ya? Betul sekali, dan gue doain semoga Lonceng Misteri juga bakal ada film nantinya ya, yang sama seperti Lentera Malam. Amin, kita doain aja. Oke, pokoknya teman-teman di rumah, thank you banget yang udah nonton video ini, dan buat Bang Jamal juga thank you banget. Gua Gilang Haditya izin pamit. Jamal dari Lentera Malam izin pamit juga. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.